Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1. Ibu harap sebelum anak-anak membuka bahan ajar ini, anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Oke, selanjutnya amatilah gambar di bawah dengan cermat. Itu ada gambar apa, Nak? Iya, Benny dan teman-temannya sedang bermain lapangan di tepi pantai. Dan ada teman-teman lainnya seperti Lani, Mei, dan Dayu sedang bermain pasir. Nah, sekarang apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Ibu contohkan ya. Benny dan teman-teman sedang diajak bermain di pantai bersama Bu Guru. Benny dan teman-teman sangat senang karena mereka bisa bermain layang-layang dan bermain pasir. Mereka sangat gembira. Kan tetapi walaupun mereka bermain di pantai, mereka tetap dalam pengawasan Bu Guru. Nah, nanti anak-anak bisa membuat cerita yang lain yang sesuai gambar tersebut. Setelah anak-anak belajar membuat cerita dari gambar tersebut, yuk sekarang kita baca dan cermati percakapan berikut. Ibu ingatkan kembali, ketika membaca percakapan atau cerita harus diperhatikan tanda bacanya, lafal dan intonasinya. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Benny, kami sangat senang, Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai. Siswa, baik Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Mei, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Udin, balon, layang-layang, balon, dan layang-layang Bu. Bu Guru, pintaran anak. Ibu semua beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah anak-anak membaca percakapan tadi, ayo sekarang kita menjawab pertanyaan berikut dengan isi teks percakapan tadi. Yang nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Perasaan siswa ketika sampai di pantai sangat senang. Nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang bermain layang-layang adalah Benny. Nomor 3, apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis di pasir. Nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Bu Guru menanyakan kepada siswa apa saja yang ada di pantai. Nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai yaitu kapal, sampan, kail, jaring, pasir, batu, air, kerang, layang-layang, dan balon. Anak-anak nanti bisa dijawab lagi di rumah sesuai percakapan tadi ya. Ibu ingatkan kembali,
Ketika menjawab pertanyaan harus dengan baik dan benar, sesuai yang sudah dicontohkan Bu Risa ataupun Bu Faiz. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, ayo kita sekarang bernyanyi lagu Layang-Layang bersama-sama. Didengarkan ya. Anak-anak, nanti bisa anak-anak menyanyikan lagu Layang-Layang di rumah, bisa melihat dari YouTube. Nanti tinggal dicari lagu Layang-Layang. Selanjutnya, setelah kita menyanyi bersama-sama tentang layang-layang, ayo kita cermati dan baca percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang pembagian dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang diterima Benny? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi, kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, setelah anak-anak tadi mencermati dan membaca percakapan tadi, sekarang ayo kita selesaikan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang diperoleh Benny? Jawab 5. Ibu di situ, ibu garis bawahi. Ya. 5 yang ibu garis bawahi itu sama dengan 5 kata-kata 5 yang ada di bacaan. Itu juga ibu garis bawahi. Berarti 5 yang depan itu berasal dari 5 yang disebutkan pertama. Dibagi 1. 1 dari mana, Bu? Sedangkan itu nggak ada angka 1. 1 itu diambil dari Benny. Benny tadi cuma 1. Karena layang-layang itu akan diberikan hanya kepada Benny. Benny berarti 1. Nah, berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, anak-anak bisa menggunakan pengurangan berulang. 5 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ya, jadi suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri yaitu bilangan yang paling depan. Nah, jawabannya sama, antara depan dan belakang itu angkanya sama, yaitu sama-sama 5-nya. Begitu dengan angka yang lain, ketika angka 7 dibagi 1 sama dengan 7. Angka depan dan belakang harus sama. Sekarang kita lanjut cermati dan baca percakapan berikut ini. Ada satu lagi yang aku temukan.
Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Lani, Dayu, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, sekarang ayo kita mengerjakan soal berikut dengan teliti. Ini soalnya sesuai dengan percakapan barusan. Nomor 1. Tante Benny memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulungan benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? 7 yang di depan itu dari angka 7 yang disebutkan pertama. Sedangkan angka 7 yang kedua itu Ibu garis bawahi. Nah, di situ juga ada kata-kata 7 keponakannya juga Ibu garis bawahi. Jadi 7 yang kedua itu berasal dari 7 keponakannya itu. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Jadi bilangan dibagi bilangan itu sendiri. Maksudnya 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, seumpama anak-anak pakai angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, itu menggunakan bilangan itu sendiri. Dan pasti hasilnya adalah 1. Ya, sekarang istilah bagian percakapan yang masih kosong. Anak-anak, masih ingat anak-anak dengan pembagian dengan cara pengurangan berulang? Sekarang ayo kita jawab bersama-sama soal berikut. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang diangkut setiap orang? Jadi 18 dikurangi 3 sampai habis, sampai hasilnya 0. Nah, di sini Ibu jabarkan. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 kurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6-nya dihitung dari angka 3 yang ada di atas itu. Jadi setiap anak mengangkut 6 layang-layang. Nanti anak-anak bisa belajar lagi. Bisa dilihat di buku ajar cetak tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Setelah kita belajar pembagian, ayo sekarang anak-anak perhatikan percakapan berikut. Anak-anak juga membaca ya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang itu untuk membuat figura? Wah, ide bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat, Benny? Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti, bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering,
biji tumbuhannya berwarna, dan lain-lain. Ya, dari percakapan Benny dan teman-temannya tadi itu membahas karya hiasan dengan bahan alami. Nah, bahan yang dibilang alami itu seperti apa? Bahan yang dibilang alami yaitu bahan yang tidak dibuat oleh manusia atau bahan yang ada di alam bebas seperti daun kering, ranting kering, kerang, bisa juga menggunakan pasir, bisa juga menggunakan kerak telur. Nah, itu yang dinamakan bahan alami. Nah, dan alat-alat untuk membuat figura tersebut bisa menggunakan lem, bisa menggunakan karton, bisa menggunakan kardus, dan bisa menggunakan gunting atau cutter. Nah, bahan alami juga banyak banget. Anak-anak bisa menggunakan biji tumbuhan, atau kacang-kacangan, atau biji-bijian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Nak. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Faiz. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa kalau pergi keluar rumah harus mentaati protokol kesehatan. Nah, semoga pembelajaran hari ini berkah, barokah, dan bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.